Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073775. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang supervisi pendidikan. Yaitu masuk kita ke yang pertama adalah ruang lingkup supervisi pendidikan. Supervisi merupakan aktivitas menentukan yang esensial yang akan menjamin terjadinya tujuan-tujuan pendidikan. Orientasi supervisi dapat ditentukan sebagai proses pembantuan. Dengan kata lain, pembantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Seperti tertuju pada perkembangan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan dengan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan yaitu 1. Supervisi bidang kurikulum, 2. Supervisi bidang kesiswaan, 3. Supervisi bidang kepegawaian, 4. Supervisi bidang sarana dan prasarana, 5. Supervisi bidang keuangan, 6. Supervisi bidang humas, dan supervisi bidang keterawusahaan. Ruang lingkup supervisi dalam tujuan bidang ini mengharuskan supervisor mempelajari semua bidang ini tanpa terkecuali, sebab melakukan supervisi tanpa memahami bidang yang disupervisi tidak efektif karena tidak jelas. Semua bidang ini disupervisi karena satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Prinsip-prinsip supervisi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya. Yang pertama ada prinsip fundamental. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seseorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Lalu ada prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia. Prinsip praktis ini terbagi dua, yaitu prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi harus mampu membangun pendidikan dan pengajaran ke arah yang lebih baik dengan mengembangkan aktivitas daya kreasi dan inisiatif orang-orang yang disupervisinya. Lalu prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya atau otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Peran kepala sekolah sebagai supervisor menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya adalah bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik. Artinya kemampuan profesional kepala sekolah dan kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah. 3 hal penting yang menjiwai supervisi pendidikan, yaitu supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang telah diprogramkan secara resmi oleh organisasi. Jadi bukan perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, tetapi sudah direncanakan secara matang sebelumnya. Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh supervisor atau sekolah dan secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan profesional guru. Supervisi pendidikan mempengaruhi kemampuan guru yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. Sebagai supervisor, kepala sekolah mempunyai beberapa peran penting, yaitu melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar. Lalu mengadakan observasi kelas untuk peningkatan efektivitas proses belajar mengajar. Kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung
terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, hubungan konsultatif atau kolegial dan bukan hierarkis. Dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan, merupakan bantuan profesional. Proses dan teknik supervisi. Proses supervisi pendidikan dilihat dari sudut etimologi. Supervisi berasal dari kata super yang berarti atas dan vision yang berarti penglihatan. Supervisi pendidikan yang dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang-orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Perencanaan. Sebuah rencana dibuat untuk mengarahkan hal-hal yang akan dilakukan. Demikian pula dengan perencanaan supervisi pendidikan. Tanpa adanya perencanaan, kegiatan supervisi akan menjadi tidak teratur. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan, bagaimana mencapai tujuan yang dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan, dan waktunya kapan. Pelaksanaan. Sebuah proses perencanaan selesai selanjutnya yaitu pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Lalu B, penilaian data yang sudah dikumpulkan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid. Lalu C, deteksi kelemahan. Pada tahap ini supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Memperbaiki kelemahan jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan. Bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru. 3, evaluasi. Evaluasi dibutuhkan supaya kita dapat mengetahui di mana kesalahan dari suatu proses dan dapat dirubah di kemudian hari. Lalu kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan kelas ini adalah menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah guru di dalam kelas. Teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas ini dapat dibagi atas kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya, kunjungan atas dasar undangan guru. Dalam melaksanakan kunjungan kelas terdapat 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan. Tahap ini pengawas merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas. Tahap pengamatan. Tahap pengamatan yaitu mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Tahap akhir berkunjungan. Pada tahap ini pengawas bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Setelah itu dilakukan tindak lanjut. Ada beberapa kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu memiliki tujuan-tujuan tertentu, mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru, menggunakan instrumen observasi tertentu untuk mendapatkan daya yang objektif, terjadi interaksi antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian. Pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar mengajar. Observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan cara observasi langsung atau directed observation, yaitu supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Observasi dapat pula dilakukan dengan cara tak langsung, yakni supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahui, atau dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh. Tujuan observasi adalah untuk melihat cara mengajar guru yang sebenarnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kesulitan-kesulitan yang dapat diusahakan untuk memperbaikinya.
Guru dengan guru mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Dalam pelaksanaan observasi kelas dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, persiapan observasi. 2. Pelaksanaan observasi. 3. Penutupan pelaksanaan observasi. 4. Penilaian hasil observasi. 5. Tindak lanjut. Mungkin sekian presentasi materi dari administrasi supervisi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.